Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safira dari kelas 1D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ternak ayam. Sistem pernapasan atau respirasi. Yang pertama, lubang hidung adalah awal saluran pernapasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara kotor, bakteri, serta debu yang masuk. Yang kedua adalah laring. Fungsi dari laring adalah mencegah benda asing masuk, membantu dalam proses menelan dan mengatur suara. Selanjutnya trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya bronkus kanan dan bronkus kiri memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan penyakit pembawa bakteri masuk. Selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Paru-paru terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang. Fungsi dari paru-paru yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kantung udara berfungsi mempertahankan volume udara dan menggerakkan udara melalui paru-paru. Sistem peredaran darah terdiri dari yang pertama jantung, berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya hati kiri dan hati kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau tua. Selanjutnya empedu yang terletak di bawah hati berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Ginjal berfungsi sebagai penyaringan darah menuju urin. Sistem pencernaan terdiri dari mulut. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran yang berbentuk memanjang seperti pipa. Esofagus berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Selanjutnya tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum menuju ke proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Dalam proventriculus terjadi pencernaan secara sistematis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Selanjutnya ventriculus berfungsi untuk membantu batuan-batuan kecil yang dicerna secara mekanik. Selanjutnya usus halus atau usus kecil terbagi atas tiga. Yang pertama duodenum berfungsi menjadi tempat pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Yang kedua jejunum, fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Yang ketiga adalah ileum. Fungsi dari ileum tidak beda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya usus besar merupakan saluran sama seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air. Selanjutnya adalah pankreas, terletak di antara lingkaran jaringan pada usus halus. Pankreas berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim yang untuk menguraikan sisa makanan. Selanjutnya usus buntu berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Selanjutnya kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin, pengeluaran feses, dan sebagai saluran reproduksi. Sistem reproduksi ayam betina terdiri dari ovarium, merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon steroid, seksual, gemetosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Selanjutnya ovida merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovida sebagai saluran spermatozoa menuju ovum untuk fertilisasi. Selanjutnya infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Selanjutnya magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat. Selanjutnya adalah isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang telur. Selanjutnya adalah uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Selanjutnya adalah vagina
merupakan bagian oviduct yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dan dari saluran reproduksi. Sistem reproduksi ayam jantan terdiri dari testis. Testis berjumlah sepasang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Fungsi testis yaitu menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Selanjutnya epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kaudal epididymis. Selanjutnya ductus deferens. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Selanjutnya adalah organ kopulasi atau penis, berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Itulah tadi penjelasan saya mengenai anatomi dan morfologi pada ternak ayam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.